Selanjutnya, dalam pengimplementasian struktur pengendalian manajemen yang telah dibentuk sebelumnya, yang dilakukan oleh Ted dan Frank ini yaitu membuat suatu pusat laba pada aktivitas utama. Kemudian, manajer bertanggung jawab atas pusat labanya. Dan yang ketiga yaitu adalah pusat laba ini biaya dan pendapatan akan diidentifikasi melalui pusat laba dan dikomunikasikan kepada manajer masing-masing yang ada dalam departemennya. Selanjutnya yaitu manajer pusat laba memiliki otoritas dalam penentuan harga atas produk dan jasanya. Dan yang kelima yaitu manajer laba dapat membeli produk secara eksternal maupun internal yang itu bisa dibandingkan mana yang terbaik untuk kepentingan mereka. Yang keenam yaitu manajer pusat laba dapat membeli peralatan modal yang mereka butuhkan. Selanjutnya, manajer pusat laba dapat mempekerjakan, memecat, kemudian mengatur penjadwalan penggajian dari masing-masing karyawannya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya masing-masing manajer itu diberikan otoritas untuk mengatur, mengontrol jalannya aktivitas per departemen-departemen yang mereka tangani seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem pengendalian dengan memberikan suatu keputusan secara desentralisasi kepada para manajer yang ada dalam suatu departemen tersebut. Kemudian kita bahas manajemen kasnya. Dalam perusahaan ini, Ted dan Frank, pertama poin pentingnya adalah kas dan utang usaha. Dalam kas dan utang usaha, pertama kali Ted dan Frank ini datang ke perusahaan tersebut, mereka memanggil seluruh manajer-manajer dari departemen tersebut dan menanyakan bagaimana sistem pengkreditan mereka dengan para pemasok. Nah, di sini mereka mengetahui hal yang sangat penting adalah bagaimana syarat dari pemberian kredit dari pemasok tersebut kepada perusahaan. Kemudian mereka mengatur sedemikian rupa syarat yang akan sangat menguntungkan kepada perusahaan mereka. Selanjutnya, kas dan piutang usaha. Nah, di sini Ted sendiri memberikan tagihan piutang itu dikelola oleh departemen-departemen masing-masing melalui manajernya agar mereka mengetahui bahwasanya piutang mereka harus segera ditagih dan melalui klasifikasi menurut menurut umur dari piutang mereka, sehingga yang selama ini mereka tidak mengetahui bagaimana piutang mereka, kemudian kas masuk mereka tidak pahami bagaimana itu bisa dikelola. Hal ini telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan desentralisasi keputusan. Kemudian kita bahas kas dan bank. Ted dan Frank ini melakukan pendekatan secara personal dengan salah satu pimpinan cabang yang mereka temui sebelum membeli perusahaan ini, yaitu melakukan dinner, kemudian berterus terang mengenai keadaan perusahaan mereka ini, bahwasanya mereka mengalami kesulitan untuk membayar utang mereka sebanyak $300,000, sehingga mereka mengajukan suatu solusi, yaitu agar utang tersebut dijadikan hipotek jangka pendek agar mereka pemasok mereka juga tertarik. Nah, seorang klien atau partner kerjasamanya ini sangat-sangat tertarik akan hal tersebut, memberikan dan mengubahnya menjadi hipotek jangka pendek. Nah, hal ini tidak disisiakan oleh Ted dan Frank. Mereka selalu memberikan update informasi bagaimana kas yang ada dikelola dan laporan-laporan bank. Kemudian kepercayaan terbentuk oleh klien mereka tersebut, sehingga pada akhirnya ketika perusahaan ini membutuhkan dana, mereka mengajukan kepada klien tersebut dan disetujui secara cepat oleh klien tersebut. Maka akhirnya mereka keluar dari krisis keuangan yang sangat serius. Kemudian kita bahas juga di sini
sistem akuntansinya. Sistem akuntansi pada bulan kedua, nah sebelumnya kita juga telah bahas bahwasanya dalam prediksi oleh Frank ini, di proyeksi keuangannya, perusahaan akan mengalami kebangkrutan pada bulan ketiga. Nah, bulan kedua setelah dilakukannya manajemen sistem pengendalian manajemen pada akhir bulan kedua, sistem akuntansinya itu selalu memberikan laporan laba rugi pada aktivitas masing-masing departemen. Setiap departemen akan terus menjaga rekening penjualan, piutang, persediaan, dan biaya mereka, sehingga semuanya dapat terkontrol. Kemudian sistem penunjukan tugas untuk membantu mengarahkan manajer departemen yang berpendidikan pada operasi manajemen mereka